الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد، Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa thumma Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulun nabiyil karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah pengajian malam Rabu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya di malam hari ini kita bisa kembali mengaji untuk memperkaya ilmu pengetahuan kita, khususnya di bidang agama. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa belajar, ini bisa meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholawat berangkai salam kita hadiahkan dan kita perbanyak kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita, yang mana kita sangat mendambakan syafaatul ummah, pertolongan dari baginda Rasul. Maka mudah-mudahan dengan kita mengikuti ajaran yang dibawakannya, sekaligus kita memperbanyak sholawat kepadanya, Allah ridho dan berkenan memberikan izin kepada kita untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah pengajian majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali melanjutkan kaji kita tentang sholat, ya. Di minggu yang lalu ataupun di malam Rabu yang lalu kita telah membahas rukun sholat yang pertama, yaitu dimulai takbiratul ihram sampai baca Al-Fatihah, ya. Kemudian kita lengkapi dengan bagaimana letak tangan kita ketika kita bersedekah, bagaimana posisi berdiri kita bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian setelah itu kita sempurnakan dengan menyempurnakan ibadah sholat kita, yaitu membacakan ayat pendek ataupun ayat suci Al-Quran. Malam hari ini kita lanjutkan kaji kita, yaitu masuk ke rukun berikutnya, yaitu tentang rukun sholat, yakni ruku, ya. Bapak Ibu, dalam hal sholat ini ruku juga bagian daripada rukun sholat. Kalau orang sholat nggak pakai ruku, sholatnya nggak sah. Misalnya udah Al-Fatihah dia, udah baca ayat dia, kemudian nggak pakai ruku, langsung sami Allahu liman hamidah, dilopati rukunya, maka sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena ruku bagian daripada rukun sholat. Nah, kemudian bagaimana gerakan kita ketika ruku? Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya,
ketika mulai sholat dan ketika bertakbir untuk rukuk dan ketika beliau bangun dari rukuk. Nah, barangkali langsung saja saya praktekkan ya Bu, ya biar efektif. Nah, jadi ketika kita sholat, kita tadi kan sedang begini ya. Misalnya baca ayat Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tapi walaupun saya nengok jamaah, jangan ditengok pula mata ustaz nengok jamaah pula nanti ya kan. Tetap pandangan fokus ke tempat sujud ya. Merem makruh. Maka pandangan kita fokus ke tempat sujud. Setelah kita baca ayat pendek, ada orang yang kadang gini, nggak diangkat tangannya, langsung gini, Allahu Akbar. Pernah nggak lihat gitu? Ada ya. Nah, tapi kalau kita mau menyempurnakan ibadah sholat kita, maka di dalam Al-Quran juga warka'u ma'ar roki'in, maka rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kemudian Nabi mengatakan Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana aku melaksanakan sholat. Kemudian jadi hadis yang saya bacakan tadi menerangkan bahwa ketika Rasul sholat, Rasul sebelum rukuk itu mengangkat tangannya sampai sejajar bahu. Allah, sejajar bahu ya. Nah, kalau kemarin di hadis yang lain ada yang sejajar dengan paku telinga atau pentil telinga ya. Ada yang sejajar dengan paku telinga atau daun telinga, ada yang sejajar dengan bahu. Kalau di hadis yang itu Rasul ketika mau rukuk dia mengangkat tangannya sejajar dengan bahu. Allah. Tapi kalau perempuan jangan dibuka ya. Ingat perempuan kakinya rapat, tangan ini harus tetap lengket ya, lengket sama ketiak. Berarti kalau perempuan cukup gini, Allah. Karena kan nggak boleh diangkat, nggak boleh terbuka. Dia cukup aja Allah, Allah. Kalau laki-laki diangkat sampai sejajar bahu, kemudian ruku ya. Allahu Akbar. Di hadis tuntunan ruku itu pernah nggak lihat orang yang ruku gini Pak? Allahu Akbar. Pernah ya? Sampai gini kali dia, ya kan? Sampai punggungnya ini nggak rata. Kalau tuntunan sesuai dengan yang diamalkan oleh Rasul, sesuai dengan hadisnya, praktek ruku itu kita yang pertama itu sudah mengangkat mengangkat tangan sejajar dengan bahu, kemudian telapak tangan ini diletakkan di tempurung kaki atau di lutut, di dengkul, ya, di dengkul. Nggak boleh sampai gini, apalagi sampai ini badannya ini sampai membungkuk gini, itu salah. Ya, itu salah Bapak Ibu, adik-adik semua, anak-anak semua. Yang benar itu di dalam hadis yang lain diterangkan, sahabat itu mengatakan kalau sholatnya Rasulullah itu rukuknya itu saking lurusnya badannya, kalau diletakkan air di dalam gelas di atas punggung Rasul itu, gelas itu nggak tumpah airnya. Itu hadisnya. Jadi bagaimana? Maka posisinya Allahu Akbar, tangan di dengkul, telapak tangan ini di dengkul, baru kita pastikan badan kita ini lurus. Jangan kalau standar lurus itu Bapak Ibu, ini tangan kita ini lurus. Kalau bengkok gini pasti udah membungkuk dia. Maka kita luruskan. Ya. Laki-laki nggak boleh sampai gini makan tempat. Ada itu kan, banyak ya. Maka harus sejajar dengan badan. Telapak tangan ini megang menyentuh dengkul. Kemudian
pastikan tangan lurus. Kalau sudah lurus, insya Allah badan ini lurus. Ya, jadi begitu dia. Kemudian kapan bacanya? Baca subhana rabbiyal aziminya nggak boleh Allahu akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sambil jalan Allahu akbar subhana, nggak boleh. Maka dia harus posisinya letak tulang itu harus pas dulu. Letak tulang tubuh itu harus pas. Allahu akbar namanya tumakninah. Udah sempurna kita ruku, kemudian baru baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, baru sami'allahu liman hamidah. Jangan Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa subhana sami'allahu liman, enggak ada tumakninahnya. Maka salah satu juga yang menjadi kunci diterima dan sahnya sholat kita adalah tumakninah. Nah, tumakninah itu berhenti sempurna, menyempurnakan tulang-tulang tubuh pada posisi sholat. Seperti ruku tadi udah lurus dulu, ya nggak boleh Allahu akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sambil bergerak subhana, nggak boleh. Ya anak-anak ya, Allahu akbar subhana rabbiyal azimi. Berapa kali? 3. Boleh sekali, boleh. Tapi lazimnya 3 kali. Ya, sunnahnya itu 3 kali. Kemudian ada yang dalam bacaan ruku ini ada yang lain. Ada yang bacaannya subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kalau ada yang baca itu jangan disalahkan, ada juga dalilnya. Walaupun kita itu lazimnya membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bacaannya juga harus kita perhatikan panjang pendeknya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sub qalqalah ha mat tabi'i, ya, mat asli, wa harakat subhana nanya pendek, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Coba sama-sama 1 2 3 ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Pelan-pelan aja sholatnya, nggak usah kayak dikejar apa namanya, dikejar-kejar apa namanya itu ya. Apalagi sempat sholat kayak patuk lillah Allahu akbar, belum apa udah gerak, aduh gawat sholatnya sayang. Baik, selanjutnya yang berikutnya setelah ruku ngapain kita? Yang tidak ya. Baik, Bapak Ibu, tidak. Tadi sudah rukuk kan? Sudah rukuk gini. Pastikan ya Bapak Ibu lurus, ya. Rukuknya lurus, jangan sampai gini, ya, sampai bungkuk gini. Karena yang diajarkan Rasul itu rukuk itu badan kita lurus, tangan kita telapak tangan megang dengkul. Kemudian tangan kalau udah megang dengkul udah lurus, insya Allah sejajar dia. Ya. Setelah itu Bapak Ibu, sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Kalau misalnya imam bilang sami'allahu liman hamidah, makmum nggak usah ikut sami'allah. Ya. Pernah nengok sholat di Mekah? Kalau di TV lah, di TV. Kalau kita, saya pun belum pernah ke Mekah juga ya kan. Nengok di TV kan. Ada itu biasa kalau di TV itu Bilal dia namanya, ya. Dia Bilal itu yang mengikuti suara imam yang kuat. Cuma
Cuman kalau di masjid-masjid kita agak masih jarang lah ya. Nah, ketika ruku imam mengatakan sami'allahu liman hamidah. Kita nggak usah ikut sami'allahu liman hamidah. Langsung Rabbana lakal hamdu. Nah, seminimal-minimalnya Rabbana lakal hamdu. Ada juga Rabbana walakal hamdu, ada juga. Ya. Saya ulangi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian jangan heran ketika misalnya ada yang begini. Sami'allahu liman hamidah. Pernah lihat gini? Pernah ya. Ini nggak usah disalahkan, karena ini juga ada dalilnya. Ya, ketika misalnya gini, Sami'allahu liman hamidah, ada juga dalilnya. Jadi yang seperti inilah yang namanya furu'iyah, cabang-cabang dalam sholat. Kemudian ada juga yang biasa kayak kita lakukan, Sami'allahu liman hamidah, sama seperti ruku tadi. Ya, ada orang Sami'allahu liman hamidah, ada gini ya, Sami'allahu liman hamidah. Yang ini yang nggak ada tuntunannya, ya kan? Yang betul itu Sami'allahu liman hamidah. Atau diinikan juga ada hadisnya ada. Jadi kita nggak usah pertentangkan itu. Nggak pernah itu, ada hadisnya ada. Ya, yang nggak ada itu gini. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us barutu. Nggak ada dalilnya itu. Yang benar Sami'allahu liman hamidah. Nah, khusus sholat subuh, ya, sholat subuh. Kalau sholat subuh itu, kalau saya mau nanya, misalnya kita sholat di tempat masjid yang tidak pakai kunut, sementara kampung kita melaksanakan sholat subuh itu biasa pakai kunut dan kita terbiasa ikut pakai kunut. Nah, ketika kita sholat di masjid yang nggak pakai kunut, kita sebagai makmum, apakah kita harus mengangkat tangan untuk kunut? Nggak usah, ya, nggak usah, karena kita yang namanya sholat sebagai makmum itu adalah mengikut imam, ya. Tapi kalau misalnya kita sholat di masjid kita pakai kunut, ya ikut imam lah pakai kunut. Jangan imam pakai kunut, kita nggak pakai kunut. Apalagi sebagai makmum kan tinggal mengamin-aminkan saja itu ya kan. Misalnya Sami'allahu liman hamidah, udah baca Rabbana walakal hamdu, kemudian imam Allahumma hadina fiman hadait. Baru tangan diangkat begini. Bukan seperti yang tadi Sami'allahu liman hamidah langsung gini. Yang benar itu Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, baru Allahumma hadina fiman hadait. Imam begitu kan, maka kita mengangkat tangan mengaminkan amin. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Biasa imam sampai situ ya Bu, ya kan? Kemudian ketika imam sampai situ kan ada lanjutan doa pun. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu ya.
Maka ketika sudah baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kita yang hafal kita bacakan itu. Nah, maka kayak anak-anak ngaji kita ya, doa kunut itu dihafal ya. Nah, kita juga semua yang belum hafal sampai selesai cobalah dihafalkan. Itu dia. Jadi Sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu sampai selesai. Allahumma hdina fiman hadait kalau jadi imam. Tapi kalau sholatnya sendiri, domirna itu diganti Allahumma hdini karena dia sendirian. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka sampai selesai. Pak Ustaz enggak sampai hafal fa innaka, hafalnya wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Cuman itu Pak Ustaz boleh. Tapi kesempurnaannya alangkah baiknya dihafalkan. Itu dia Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu kemudian setelah kita kunut tadi, kemudian kita turunkan tangan kita. Ada juga terkadang yang begini dia, dibawanya sampai sujud kan, Allah gitu kan, baru diletakkan pas gini gitu kan. Ada kan gitu ya. Yang sebenarnya itu ya udah Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallam misalnya. Ada juga yang keliru, diginikan ke wajahnya, dihapus, disapukan, itu tidak ada tuntunannya. Ya udah, wassabi wasallam, letakkan tangan posisi kita seperti ini tadi, baru kita sujud. Nah di sujud tidak ada tuntunan diangkat lagi. Allah nggak usah. Yang ada itu dari takbiratul dari posisi berdiri ke ruku ke iktidal. Nah untuk dari iktidal ke sujud dia tidak usah diangkat. Misalnya gini tadi kan, Sami Allahu liman hamidah kita angkat. Udah baca Rabbana lakal hamdu, baca kunut kalau pas sholat subuh. Kemudian kita mau sujud, kita angkat lagi, nggak usah. Nah, lantas bagaimana? Ya sudah, langsung saja, ya. Udah doa kunut, langsung kita letakkan ke bawah, posisi seperti ini, langsung kita sujud. Allahu Akbar. Ada sujud itu ada beberapa cara. Yang lazimnya itu, yang pertama Allah, dengkul kita dulu kita jatuhkan, Allah, baru kemudian ini, baru kemudian kepala ke sujud. Ada juga yang begini, nah, Allah, cuman saya agak kurang lazim, dia tangannya duluan, Allah, nah gini baru diginikan. Tapi kayaknya agak payah ya tangan duluan. Nah, tapi gitu pun boleh karena ada juga tuntunannya. Yang tak boleh itu kepala duluan mendaku. Ya kan? Oh, mendaku kepala duluan, bendol pula nanti ya kan, tidak ada tumpuan kekuatan ya. Tapi yang lebih nyaman saya pikir ya, pas dari iktidal itu kita mau ke sujud, kalau lazim saya itu lebih enak saya rasa dengkul dulu, Allahu Akbar. Nah, jadi untuk dengkul ini, untuk sujud ini, yang harus kita perhatikan Bapak Ibu, perhatikan kening kita, ya, terutama bagi perempuan. Terkadang karena modernisasi sekarang, model-model telkom ini banyak bunga-bunganya sehingga menutupi kening untuk kena ke tempat sujud. Ya, yang perlu itu dalam sujud itu
yang kita harus sandarkan ke tempat sujud itu kening, ya kan? Kening, kemudian hidung, kemudian kedua telapak tangan, kemudian dengkul, kemudian kaki, jari-jari kaki itu harus dilipat. Itu dia. Yang tak boleh, yang salah itu Bapak Ibu. Contoh gini, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya praktekkan langsung ya. Nah, kan kita berdiri begini ya. Begini ya. Allahu Akbar. Kalau laki-laki Bapak Ibu, di dalam hadis Nabi itu Rasul ketika sujud sampai menampakkan ketiaknya yang putih. Bagi laki-laki itu tangan itu jangan rapat apalagi digenggam. Dia dibilang rapat enggak, sewajarnya lah. Gini ya. Nah, kemudian sujud, hidung kita kenakan ke tempat sujud. Kemudian kaki, ada kadang yang kakinya itu nggak dilipat gini, ada kadang gini aja. Posisi gini ini salah Bapak Ibu. Yang benar tuh gini. Ada juga kadang yang rapat gini. Ini juga nggak benar. Yang benar tuh ginilah dia posisinya. Kecuali kalau misal perempuan, kalau perempuan tadi tangan itu tetap dia rapat, nggak usah dibuka, tangan tetap rapat. Tapi jangan sampai telkung itu menutupi tempat sujud. Kemudian sudah begini, kalau perempuan ini rapat tangannya, ini rapat Bu, jangan dibuka, rapat gini. Kalau kakinya kan tetap rapat ya, tapi ini kaki ini tetap dilipat, nggak boleh gini, apalagi gini, ya. Nah, jadi kalau saya ulangin, inilah posisi sujud. Ya, itu dia. Untuk posisi sujud ya. Kemudian saya ulangi, untuk yang perempuan tetap dirapatkan tangannya, jangan dibuka. Dan pastikan telkung itu jangan sampai mengembang menutupin tempat sujud kita, apalagi kalau misalnya renda-renda ada di sini ya kan. Itu dia. Baik, kemudian posisinya juga sama, jangan sambil dari iktidal mau ke sujud sambil jalan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pastikan dulu posisi kita letak kita tumakninah, sempurna dulu posisi sujud kita. Kemudian baru kita bacakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Sudah kita bacakan subhana rabbiyal a'la 3 kali, kemudian kita duduk di antara 2 sujud ya. Kemudian tadi bagi yang ibu yang hadap sana nggak nampak posisi tangan ketika sujud tadi, begini dia. Jangan pula ada gini pula. Nggak benar ya. Atau gini nggak boleh. Yang benar itu begini dia. Kalau laki-laki dibuka ininya, kalau perempuan tetap ini dikepit, jangan dikeluarkan. Nah, kemudian setelah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali, kita duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud juga sama. Tidak boleh terburu-buru. Sudah sujud, kita duduk di antara 2 sujud itu, kaki yang kiri itu didudukkan. Ini kaki kiri ini kita dudukkan di atas pantat kita, kemudian kaki yang sebelah kanan kita lipatkan. Ya, kita lipatkan seperti ini. Baru kita setelah sujud tadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sudah 3 kali, Allahu akbar.
Nah, ada yang gini kadang kan payah dia, boleh-boleh aja. Tapi yang lebih sempurna itu yang begini. Kaki kiri diduduin, kaki kanan ini jari-jarinya kita lipat. Boleh satu, boleh mungkin kadang yang terbiasa gini. Tapi kalau saya itu memang terbiasa lebih enak, saya nyamannya begini. Nah, inilah dia duduk di antara dua sujud. Kemudian setelah itu, setelah duduk di antara dua sujud, posisi kaki tadi gitu ya Bu ya, ya adik-adik semua ya. Nah, kemudian tangan kita begini dia. Nah, jangan pula kita genggam, ya kan? Tangan kita buka begini, barulah kita baca. Setelah kita duduk sempurna dengan posisi duduk di antara dua sujud, kita bacakan Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud lagi untuk yang kedua, ya. Sujud lagi untuk yang kedua dengan posisi seperti yang tadi, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Nah, kemudian kan kita mau berdiri masuk rakaat kedua. Ya kan? Kita mau berdiri masuk rakaat yang kedua itu. Ada orang yang kadang begini. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Langsung dia begini. Allahu akbar. Ada juga yang begini. Allahu akbar. Nah, itu dua-dua benar. Ya. Nah, tapi kalau saya dulu waktu ngaji sama ustaz saya yang kedua, lazimnya yang saya lakukan itu yang kedua, duduk sebentar. Karena di buku tuntunan sholat juga itu ketika kita dari sujud mau ke berdiri ke rakaat yang naik yang kedua, dari rakaat pertama kita duduk sebentar baru kita berdiri. Nah, itu dua-dua benar. Nah, masuk ke rakaat yang kedua, kemudian kembali kita membaca surah Fatihah. Jangan lupa pula ya kan. Karena apa? Tidak ada sholat tanpa surah Al-Fatihah. Maka setiap rakaat, mau sholat apapun itu, dalam hal sholat kecuali sholat apa ya, kecuali sholat jenazah ya. Kalau sholat jenazah kan cuman sekali baca Al-Fatihahnya. Tapi kalau sholat dari selain daripada sholat jenazah, setiap naik rakaat maka setiap rakaat itu wajib membaca surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah itu bagian daripada rukun sholat. Naik dari rakaat pertama ke rakaat yang kedua, kembali kita Allahu Akbar, ya. Baca Al-Fatihah lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dia harus ditalafuzkan, harus dilisankan. Enggak boleh baca Al-Fatihahnya di dalam hati, mulut kita enggak kita lapaskan, nanti enggak sah sholatnya. Harus ditalafuzkan. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal kita mendengar untuk telinga kita sendiri, ya. Waladdallin. Jangan waladdallin, salah. Waladdallin. Amin.
baru baca ayat lagi untuk rakaat yang kedua. Ayatnya apa? Terserah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak baca Al-Fatihah, enggak baca doa pendek, ayat pendek boleh, ya. Waladdallin, amin, Allahu akbar boleh. Langsung ruku. Tapi untuk menyempurnakan ibadah sholat kita, kalau bisa yang sunnah apalagi dia sunnah muakkad, sunnah yang utama itu kita sempurnakan. Siap baca Al-Fatihah, kita sempurnakan baca ayat walaupun satu ayat. Misalnya inna a'tainakal kautsar, Allahu akbar, boleh? Boleh, ya. Nah, sesudah kita baca Al-Fatihah, ruku lagi, i'tidal lagi untuk rakaat yang kedua, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, baru tahiyat. Tahiyat. Nah, kalau misalnya sholatnya lebih daripada 2 rakaat, maka ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Kalau dia misalnya rakaat kedua yang sholatnya itu lebih dari 2 rakaat, maka kita ada namanya tahiyat awal. Tahiyat awal itu sesudah kita ruku yang kedua, kita duduk tahiyat awal itu sama seperti duduk di antara 2 sujud. Ini dia, ya. Inilah duduk tahiyat awal. Kemudian ketika kita duduk tahiyat awal, apa yang kita baca Bapak Ibu? Kita tahiyat awal nih, katakanlah sholat maghrib, ya, sholat maghrib, tahiyat awal rakaat kedua, maka yang kita baca at-tahiyatul sampai selesai. Nah, kemudian di saat tahiyat awal, untuk yang tangan kanan boleh kita lipatkan begini. Ibu jari ketemu dengan jari tangan tengah gini, ya. Kemudian kita ada yang dari awal itu sudah diangkat. Pernah lihat ya Pak? Ada yang misalnya ketika pas asyhadu Allah baru diangkat. Baru ketika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad diturunkan. Ada juga. Semuanya ini punya dalil masing-masing dan tidak usah kita salahkan, ya. Cuman kalau kita bahas dalil-dalilnya nanti waktunya nggak sempat lagi kita. Yang penting inti-intinya aja. Cuman kalau misalnya yang lazim kita Imam Syafi'i itu beginilah dia, ya. Ibu jari sama jari tengah ini ketemu begini, baru kita lipatkan, barulah kita baca at-tahiyatul. Jangan at-tahiyatul. Kita banyak at-tahiyatul kan? Yang sebenarnya itu at-tahiyatul. Alif lam samsiyah ketemu ta bertasdid, baru hanya baris bawah, ianya ada tasdid, ada alifnya, at-tahiyatul. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru
Asyhadu Allah itu diangkat jari telunjuknya. Jadi posisinya beginilah dia. Ya. Nah, ini dia. Dan kemudian posisinya jangan sampai lewat gini. Sejajarkan dengan dengkul kita. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Pas ketika kita asyhadu Allah baru kita lihat ke telunjuk. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah atau do Rasulullah. Salah. Asyhadu alla panjang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanya juga nggak boleh panjang. Wa asyhadu anna Muhammad. Salah. Coba sama-sama dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Ustadz, aku nggak palah pakai sayyidina. Aku cuman Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana itu Pak Ustadz? Boleh, boleh. Pak Ustadz, aku nggak pakai wa ala. Aku langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kira-kira gimana Pak Ustadz? Boleh, boleh. Nah, udah. Tapi kalau saya lazimnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi rakaat kedua salat maghrib, tahiyat awal. Maka karena dia tahiyat awal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah, kemudian sampai di situ dulu, baru kita berdiri lagi untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Berdiri, Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah lagi. Nah, kemudian di rakaat yang ketiga baca Al-Fatihah itu, ya, baca Al-Fatihah itu nggak usah pakai ayat lagi. Jadi kalau sholat rakaat ketiga, empat, dia cukup Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah ruku', iktidal dan selanjutnya. Nah, kemudian terakhir ya, 3 menit lagi ya. Ini terlambat Ustaz. Hah? 3 menit terlambat. Sudah masuk? Iya. Sudah. Kalau ini terlambat. Oh, iya. Sudah masuk ya. Sudah masuk 2 menit. Baik. Karena sudah masuk waktu sholat, balik saya katakan kalau ada pertanyaan disimpan dulu. Insya Allah minggu depan kan tinggal tahiyat akhir aja deh. Tinggal tahiyat akhir ya Bapak Ibu. Baik, karena sudah masuk waktu, kita padakan dulu ngaji kita sampai di sini. Mari kita tutup pengajian kita dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.